Untuk saat ini saya perkenalkan diri. Nama saya Jerry Ramo. Untuk saat ini di Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI dipercayakan oleh umat untuk memegang sebagai pelayan umat di Ketua Wilayah Rohani Santa Perpetua, Stasi Santo Petrus Mapengat Barat. Dan juga dalam pelayanan di umat, saya juga dipercayakan lagi jadi pengurus kaum Bapa Katolik unit Santo Benediktus Mapengat Barat. Kami juga masuk di kepengurusan di kaum Bapa Katolik Kepekepan Manado, ya. Dan kalau untuk pekerjaan yang digeluti pada saat ini juga kebetulan dipercayakan oleh pemerintah Kota Manado, Pak Wali Kota Andre Ango dan Bapak Wakil Wali Kota Dr. Richard Sualang mempercayakan juga kami sebagai Ketua Lingkungan 7 di Kelurahan Mapengat Barat. Dan terima kasih untuk saat ini tentu ada berbicara sepenuhnya tentang pelayanan. Dan saya untuk beberapa hari yang lalu kebetulan merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-31. Dan ini menandakan bahwa dalam pelayanan saya juga sebagai pengurus itu ada kurang lebih 30 tahun lebih. Ya, jadi pengurus di organisasi gereja yang meliputi banyak hal. Ya, tentu jadi pelayan umat, orang mempersiapkan yang satu-satunya yang dipersiapkan yaitu waktu dan kesempatan. Nah, kalau untuk waktu dan kesempatan yang perlu untuk orang persiapkan tentu selalu boleh memberi diri dalam hal kita melayani, mengatur waktu sebaik mungkin untuk tugas dan pelayanan. Kita seringkali diperhadapkan dengan waktu mau melayani, ada saja yang diperhadapkan pada kita sekalian. Ya, mungkin biar semua keluar rumah, ada mau pelayanan umat, tapi mungkin ya hujan. Dalam bagaimanapun caranya, ya tentu kita mesti mempersiapkan itu. Tapi ada kalanya juga dalam kehidupan sehari-hari, waktu mau melaksanakan itu ada kepentingan-kepentingan keluarga yang memang selalu orang mau butuhkan ada pemberian diri, ya. Artinya orang semua melayani, tapi ini ada keluarga juga, anak ada mau butuh ini, ada mau butuh itu, tapi orang harus berani mengambil keputusan, ya. Dalam hal ini juga tentu dalam berbagai pengalaman yang dialami pada ya kurun waktu 30 tahun lebih, untuk tantangan-tantangan yang memang banyak. Ada juga ketika mau melayani umat, orang ya mau mengajak umat seringkali mungkin karena keterbatasan karena semua manusia juga itu ada berbeda-beda, ya. Jadi saya mungkin tidak sama seperti dengan umat yang saya tuntun dan saya bimbing. Mungkin mereka karakternya berbeda dengan saya, tapi yang menjadi kebanggaan tentu ketika sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, untuk pelayanan yang diberikan. Contohnya kami, karena pengalaman yang ada, sudah pernah menjadi ketua wilayah rohani. Ya, di sini wilayah rohani Santa Perpetua.
jadi ketua wilayah rohani di wilayah rohani Santa Angela, di ngurus umat di wilayah rohani Santo Antonius dari Padua. Dan untuk yang perlu kami bagikan sebagai pengalaman tentu yaitu dalam aktivitas, ya, orang mungkin mau bertanya-tanya, ya, orang mau bertanya-tanya mau atur waktu bagaimana, ya, bagaimana itu mau atur supaya untuk pelayanan ini tidak mengecewakan akan umat. Tadi sudah disampaikan terlebih dahulu bahwa ada bagian-bagian yang sebagai ketua wilayah rohani tentu diutamakan itu pelayanan terhadap umat di wilayah rohani. Sebagai kaum bapa, saya tentu diharapkan agar supaya juga bisa menjadi seorang kaum bapa yang melayani dalam hal menjadi tulang punggung gereja. Nah, kalau kita cuma jadi sebagai kepala keluarga, tentu agak berbeda dengan kita memimpin kategorial kaum bapa. Kaum bapa Katolik di Mapengat Barat ini ada kurang lebih 77 kaum bapa. Yang tentunya ketika ada program, kemudian orang cuma mau buat saja program dan tidak menjalankan itu, saya pikir dalam pengalaman pasti tidak akan jalan bagus. Tapi ya syukur banyak ketika orang saja mau ibadah, ya, bukan mau melebih-lebihkan, tetapi unit kaum bapa Santo Benediktus Mapengat Barat programnya tiap hari Rabu melaksanakan ibadah KBK Stasi, dan itu jalan terus, ya, jalan terus meskipun mungkin yang hadir berapa orang. Nah, mungkin ada pernah mungkin cuma 7 orang yang hadir di ibadah kaum bapa. Tetapi dengan motivasi yang perlu untuk orang tunjukkan bahwa orang tidak harus berhenti di situ saja. Kalau 7 cuma 5 orang yang mau hadir, kemudian ya sudah, kaum bapa enggak usah berjalan jo. Karena cuma begitu nih yang jebah hadir. Tapi dengan semangat yang ada, tentu dengan selalu mengandalkan akan Tuhan, ya. Tapi pengalaman ini kaum bapanya torang melaksanakan ibadah kaum bapa itu banyak yang jadi di kehidupan umat, ya. Bagaimana torang harus membuat untuk torang rekan-rekan kaum bapa sekalian boleh mau menyatu, boleh mengambil waktu dan kesempatan. Artinya orang di tanpa ibadah, ya, itu sarana yang orang mesti perhatikan, ya, tentu komunikasikan dengan orang, ya. Kaum bapa telepon di wilayah satu mana, siapa yang boleh mau baku bilang akang supaya ada berapa titik yang di situ yang kita memintakan. Om Lian, tolong baku bilang akang ibadah sebentar, ada ini. Di wilayah 2 begitu, di wilayah 3 begitu. Dan komunikasinya tetap jalan. Ya. Ada pengeras suara, ada toa yang di sini, ada grup WA kaum bapa Stasi, ada grup umat, ya. Ini komunikasinya yang perlu orang kasih jalan. Dan kita bersyukur untuk saat ini, sampai dengan saat ini bukan kemunduran yang dialami oleh umat. Perkembangan umat di wilayah rohani Santa Perpetua. Saat ini ya, kita kasih semacam penyemangat saja. Pengalaman di bulan Rosario, di bulan Oktober tahun 2022. Orang karena menginginkan kehadiran dari umat, jadi diumumkanlah itu tiap pagi, ya, sore. Grup WA wilayah rohani disampaikan di situ. Kemudian apa yang dibuat di situ? Ya, itu bersyukur, sangat-sangat bersyukur karena untuk pengalaman yang dialami wilayah rohani Santa Perpetua yang waktu yang lalu saya merasa nyanda soal ekonomi itu dia sangat-sangat ya di bawah orang. Tapi
Tuhan kasih kehendak yang lain dalam hal memberikan hikmat akal budi bagi torang pe umat. Coba bayangkan di bulan Oktober itu torang ada derma rosario, ya. Dikatakan istilah derma pertama. Nah, derma pertama, habis itu dia setelah penutupan ada derma kedua istilahnya, ya. Karena torang mau baking seragam wilayah rohani, maka dia ada ambil kebijakan, torang kok berjalang lelang. Apa jadi? Biar cuma pisang satu sika yang keluarga mau kasih. Ada gula atau ada minyak kelapa yang 1 kilo kah? Kasih itu dia. Dan apa yang terjadi? Cuma dari umat. Ada derma pertama, derma kedua jalan. Itu lelang itu dia, orang kasih bajalang itu dia, dan itu bajalang itu dia sampai hampir 2 juta loh yang dapat. Ya. 2.000 satu nama. Ada yang lain kan cuma pisang saja, tapi ada yang keluarga yang lain suka kita kasih 10.000, berarti 5 nama itu dia. Yang lain dia, nah jadi dapatlah itu dia. Kemudian ada kotak. Kami di umat Santo Petrus Mapengat Barat akan merehab gereja. Ada keterlibatan umat yang dibuat di situ supaya memang umat merasa bahwa torang yang berusaha ini. Dan torang ada kotak itu dia, ya. Jalanlah kotak lagi, ya. Pakai jalan kotak itu dia. Baru kemudian ada yang diambil kebijakan oleh stasi, yaitu per keluarga. Mulai bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2022. Setiap kakak memberikan Rp50.000. Yang lalu kayaknya agak berat. Tetapi itu wilayah rohani Santa Perpetua. Bersamaan dengan itu, di bulan itu, kami bisa kumpulkan 18 amplop. Yang di situ, yang isinya berarti dikalikan 50.000, dapat Rp900.000. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Kalau dulu orang mau berderma saja, maaf ya, 1 jutaan mungkin agak berat. Tapi ketika yang ini, ketika dalam doa juga, orang juga harus jadi pengurus, ya tentu mesti memberikan karisma yang baik bagi umat. Jangan ketika kita juga sebagai, ini pengalamannya kita, ya minta maaf kalau mungkin yang lain itu apa, tapi kita punya pengalaman. Kita harus benar-benar menjadi tolak ukur bagi kehidupan umat, terutama di mana orang perjalanan kehidupan, ya. Contoh, sebagai seorang ketua wilayah rohani, sebagai seorang ketua kaum bapa, masa waktu jam ibadah orangnya nak pergi, atau orang pergi paling umat tuh duduk-duduk, orang yang paling ke belakang juga pergi, akan ada kebosanan dari umat, ya, pasti akan ada kebosanan dari umat. Tapi kalau, ya, ketika kita rajin menyapa dengan umat, di siang hari mau baku dapa di mana, orang saling menghargai, orang tegur umat, orang tegur sapa, ya. Ini kita punya pengalaman ini kita yang kita jalani. Yang pertama tentu ketuk itu yang di situ, ya memang mulai bangun pagi itu orang awali dengan doa, ya. Orang mau minta doa supaya kalau Tuhan perkenankan kasih kita untuk boleh mau baku dapat dengan orang-orang yang kita kasih, kita cintai, ya, kasih napas kehidupan yang orang boleh bangun, dan kemudian kita juga boleh mau hadir di ibadah, baik itu ibadah kaum bapa, ibadah wilayah rohani. Ini yang memang perlu ditekankan dalam orang kepelayanan, ya. Jangan, ya, kita tidak pernah selama yang kita mau melayani, kita tidak pernah untuk telepon, tunggu Joy, kita semua datang, tunggu kita saya siap akang, iyo kita mau duduk akang, atau apa yang ada di situ. Orang pakai jadi firman itu dia, ya. Tuhan Yesus datang untuk melayani.
ya, bukan untuk, ya. Jadi dia mau melayani, bukan harus dilayani. Maaf, umat pasti tahu, banyak orang yang tahu. Contohnya di lingkungan sini, di Mapangat Barat ini, ya, keluarga Lautongan Kamagi. Mereka orang-orang tua, umur 81 tahun, umur 80 tahun. Mereka tidak ada keluarga yang lain yang melihat mereka. Dari sekian tahun yang lalu, ya, mau hitung-hitung tangan ini boleh tak kupas li tangan. Dari rumah yang pohonnya so besar di situ semua rubuh, so ada pohon beringin di situ. Tapi karena torang pe keinginan, ya, torang boleh memperbaiki rumah yang ada, dan itu pun ketika mereka baju pakaian yang mungkin sudah palia lusuh atau apa yang namanya. Di umat ini kita sampaikan ke umat, torang perhatikan dorang. Ambil itu dorang pe pakaian, nanti torang yang cuci. Ya. Sehingga ketika mereka mau pergi di gereja, ya, kalau dorang punya keterbatasan wajar, bisa tapi kalau orang yang ada kepedulian juga, Pak, itu nyandak jadi hikmat yang baik bagi orang. Itu salah satu bilang Mak Budo, orang yang di situ. Orang bikin. Baru kemudian ada umat-umat yang lain, ya, yang di sini aksi peduli nyata, ya, yang dilakukan oleh kaum Bapa Unit 1 Benediktus pada tahun yang lalu, ya. 5 rumah umat. Orang baking itu dia. Dengan daya bagaimana? Torang baku komunikasi, torang pi baking, torang apapun yang boleh, ya, biar dia triplex bekas atau apa daseng bekas, itu yang torang buat. Dan mereka boleh tinggal nyenyak, tidur nyenyak di rumah, ya. Dan inilah yang jadi kebanggaan bahwa itu proses itu boleh berjalan. Yang mana komunikasinya antara satu dengan yang lain, antara torang pengurus, bukan nanti torang mau bapigi di rumah di padorang dan bilang 7 pintu. Tapi karena torang sudah melakukan, ya, belum yang terbaik tentu, karena memang yang terbaik itu yang dari antara banyak itu dia cuma mau cari satu yang terbaik itu. Tapi saya bukan mau bilang saya yang terbaik, masih banyak yang baik. Tapi setidaknya ketika pun torang, ya, boleh iko boleh mau jadi bikin bagus, ini dia, ya. Itu tentu torang persiapkan dengan hati yang tulus. Itu pelayanan di keumatan, pelayanan di wilayah rohani, di KBK, orang juga yang ada di lingkup KBK Kevikepan Manado. Kita titip saja pengalaman. Di grup itu, biar orang sama-sama satu umat. Ya, grup DPP Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Tidak semua loh yang disampaikan oleh seseorang itu biar satu umat itu baku saling menerima. Ada juga yang mungkin karena satu kalimat yang disampaikan di situ ada yang tidak nyaman, yang tidak senang. Antoran jangan aja baku jual di situ. Jangan aja baku angkat teru. Karena apa? Jangan lupa orang ini pengurus, orang ini yang mau mengarahkan umat. Mau bagaimana itu umat? Kalau orang baku bagi di WA ini dia, ya, menjatuhkan orang lain dengan jari ini dia, padahal ujung-ujungnya apa? Kalau jari ini dia yang itu terlalu cepat jari, ada DP akibat juga, ya. Itu kita pengalaman yang kita rasakan. Kalau orang ada berdoa, pertama itu dia, tapi pengalaman. Aja bilang Pak Umat, sedangkan waktunya ada, kau mau berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan mau buka itu jalan, mau buka itu berkat, ya. Jadi itu di bagian kita sebagai pengurus di dalam pelayanan di gereja, mungkin di situ, tapi ada juga sedikit, ya,
mungkin orang juga berbilang ya, bagaimana itu mau atur itu waktu, atur waktu begini dan begini. Kita juga waktunya ada, ya enggak tahu, dipercayakan jadi pengurus di organisasi-organisasi kemasyarakatan, ormas. Ya, ada ormas, ada beberapa ormas di rukun. Itu ada pertemuan-pertemuan juga, ya. Pertemuan rukun ini. Ini kita atur. Tiap hari Senin itu rutin. So, pokoknya tetap mesti hadir di situ. So, ada rukun. Hari Selasa ibadah wilayah rohani. Hari Rabu orang kegiatan ada ormas, ya. Juga hari Rabu ibadah KBK unit rutin itu, ya. Hari Kamis ormas. DP hari Jumat itu dia tetap pelaksanaan dalam kemasyarakatan. Jadi apalagi hari Minggunya rukun ini. Hari Minggu mau pergi di rukun pas keluarga yang ada di Amurang. DP hari Minggu berikut pergi rukun di Bitung. Hari Minggu berikut pergi di, ya. Tapi itulah karena Tuhan kasih akang hikmat akal budi yang baik, orang selalu berdoa supaya itu boleh jalan, ya. Biar orang masih dia bawa pergi dengan motor, bawa apa ini boleh sampai Tompasok baru. Sampai di Rara Atian. Oh, ada kegiatan apa? Oh, ada kegiatan merit encounter. Nah. Oh, ada di Tomon ada kegiatan Priskat, Pria Sejati Katolik. Syukur-syukur, yang penting selalu andalkan Tuhan. Dalam kegiatan kemasyarakatan yang tadi di ormas apa semua, apalagi ada berhubungan dengan pemerintahan ini, ya. Yang dulunya kami tidak tahu, sekarang sudah harus tahu. Manadohap ini dia, Manadohup, mesti aplikasi semua ini. Tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu kasih tuntunan Roh Kudus untuk orang boleh, ya, setidaknya boleh juga jadi anutan di masyarakat, deng, gimana? Oh, sekarang di Kecamatan Mapanget ada 67 lingkungan, berarti ada 67 ketua lingkungan. Nggak tahu bagaimana orang percayakan, oh, Pak Jerry Jo ketua rukun lingkungan sekecamatan Mapanget. Berarti artinya itu yang di situ orang. Tapi ada contoh-contoh yang baik. Oh, ada apa? Ada banjir di sana, ada pohon rubuh di sana. Ketika pemonitor yang tuh di situ terang, mari Jo kalau boleh orang baku tolong tuh palak di sana, kau bikin gatuk di. Nah, ini inspirasi yang baik agar supaya orang gitu di kelompok tani. Ini ya latar belakangnya orang juga di pertanian, tapi orang tetap diberkati. Yang penting kalau solia, oh ada sedengeng traktor, ada begini, ya. Ya pinter-pinter. Nah, ketua kelompok tani harus ada manage juga untuk anggota-anggotanya. Setiap kalau ada pertemuan, sehingga dengan adanya itu dia juga ada kepercayaan dari pimpinan, dari Dinas Pertanian Kota Manado, Dinas Pertanian Provinsi. Bahkan kalau ndak jadi petani, ndak balia Mas lokasi di Mas di Jawa mana ya? Kalau orang so pergi di Jawa Timur, so pergi di Surabaya, karena pergi jadi sebagai seorang petani ada melakukan. Jadi lain kali kan ada juga yang kelompok tani yang ada kelompok so pakai nama kelompok tani. Nah, cuma orang terinspirasi dengan ketika mau melakukan itu dia, dan pemerintah percayakan, oh ada buat ini dia, dan orang kata yang itu bantuan yang orang ada, orang dah terima, orang backing itu dia sehingga boleh menghasilkan, ya. Kalau dia tidak menghasilkan, ngapain itu pemerintah bantu-bantu juga orang, sehingga tidak ada guna juga untuk orang kehidupan. Jadi peningkatan ekonomi juga boleh mau ada. Jadi itu mungkin pengalaman yang kita rasakan sebagai ya di lingkup pelayanan di gereja, ada di kemasyarakatan, pemerintahan, itu boleh kita laksanakan meskipun tidak semuanya orang benar, tidak semuanya berjalan baik, tapi tetap ada DP. Ya kurang-kurang juga ada, tetapi kalau orangnya tidak berani, kapan itu mau terlaksana?
Ya, itu. Semoga untuk ke depan ada berbicara mengenai pelayanan-pelayanan teman-teman, khususnya di Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Saya bukanlah yang terbaik dari semua ketua wilayah rohani, pengurus DPP, bukan yang terbaik. Tapi ada harapan semoga dengan pemberian diri yang boleh kita lakukan, ini akan menjadi penyemangat. Ya, orang tetap semangat, orang tetap berani untuk melaksanakan itu, karena yakinan percaya bahwa Tuhan selalu akan ada dengan torang, ya. Jangan masuk di sarang apa lagi. Tapi kalau Tuhan tetap ada, diberikan kuasa untuk torang, maka umat keimanan akan semakin ditingkatkan, dan semua harapan-harapan mau bikin bagus keluarga dari petorang pediri, mau bikin bagus umat, bikin bagus gereja, bikin bagus masyarakat, semua harus dari torang. Ya, kiranya hal ini boleh jadi semacam satu inspirasi bagi teman-teman pelayan umat, pengurus umat yang ada. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih, dan Bunda Maria, Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan kita sekalian. Amin. Kami hendak